Putri Kalidas ini bisa berinteraksi dengan alam, ya, air. Di situ dia bisa bercahaya pada waktu itu. Kenarok sempat melihat tanpa sengaja, dia melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Puyo dan saya Dika Sacha Dibrata di YouTube channel Yoga Marta Official dalam Asa Dua Dunia. Sekarang kita berada di lokasi pertirtaan Watu Gede. Tapi sebelum kita bahas tuntas, subscribe dan pencet belnya sekarang. Nah, Mbak Boyo, kita udah sampai di pertirtaannya nih ya. Iya, Mas. Watu Gede. Ada apa aja di sini, Mbak? Jadi di sini zaman dulu dipakai mandi sama putri-putri kerajaan Singosari, Mas, termasuk Kalidas. Oke. Ya. Buat mensucikan diri di sini juga. Mensucikan diri juga. Mensucikan kan mandi dari atas sampai bawah. Iya, betapa ini ya, apa ritual mensucikan diri itu sebenarnya apa ya? Ya makanya ada istilah adalah kebersihan bagian dari iman. Iya. Jadi kalau buat ritual itu bisa nanti dijelaskan sama Pak Agus. Gitu. Juru kuncinya di sini. Oh iya, ada Pak Agus ya, juru kuncinya ya. Jika mungkin tanya-tanya. Iya, ya Pak Agus ini adalah juru kunci dari pertirtaan Watu Gede ya. Nah, sebetulnya mungkin singkat padat ada apa sebenarnya sejarah di sini? Begini, Bagus. sesuai dengan sejarah ya. Ya. Sejarahnya di sini dulu itu merupakan Taman Bubuji. Taman Bubuji itu berasal kata dari bentuk bangunan ini itu adalah bangunan biji. Ya, bangunan biji itu berarti memiliki arti tempat suci. Oh. Nah, di situ sehingga Bubuji itu memiliki arti tempat bersuci. Nah, diterangkan di dalam kitab Katatane Raken Nangro. Ya. Itu bukunya ada di daerah Bali, Buleleng ya. Oh justru di Bali ya, di Buleleng. Di Solopenak itu ada, saya pernah baca. Di mana tempat ini dulu Putri Kalidas siraman adat atau disucikan. Oh. Nah, di mana di sini khusus untuk putri-putri raja. Kenapa? Putri Kalidas itu sebenarnya anak raja. Yeah. Yang mana itu adalah Raja Tumapel yang bernama Sri Maharaja Jayamarta. Nah, Kalidas itu berasal dari kata Ken, itu adalah gelar bangsawan atau anak raja. Jadi Kalidas, Kenaro, Ken Umang, Kian Santang itu adalah anak raja. Nah, di situ di mana Dedes itu artinya adalah minyak wangi. Ya, jadi di situ Kalidas itu artinya adalah aroma wangi, minyak wangi. Oh, betapa wanginya ya. Ya, ada di situ sehingga pada waktu disucikan siraman adat di sini Putri Kalidas ini dinyatakan bisa berinteraksi dengan alam, ya, air. Di situ dia bisa bercahaya pada waktu itu. Nah, pada waktu disucikan atau bercahaya ini, Kenarok sempat melihat tanpa sengaja, dia melihat dari kejauhan. Ya. Nah, kemudian dia lari. Kata-kata lari ini dia takut. Kenapa? Kalau seandainya dia ketahuan, karena ini adalah larangan bagi orang laki-laki. Nah, kalau seandainya ketahuan, dia dihukum. Dihukum ini
Hukumannya itu hukuman di depan batu, hukum adat. Oh. Hukuman di depan batu itu di mana seorang kalau melakukan kesalahan dia di hadapan batu. Batu itu untuk mengasah pedang dia dipenggal. Wow. Nah, itu yang disebut hukuman di depan batu, dan prasastinya itu adalah batu gores. Itu ya Pak? Iya, batu gores itu ada di sana, itu ada 3 itu. Dituliskan di dalam lontar ini yang disebut lontar sastra abdi, Ya. yang ditulis oleh Empu Setyowidi pada waktu itu, ditulis tentang keadaan air yang ada di sini, yang berbunyi itu puniki matirte tan potoro bumwong gumuruh rasaning wate yang ikang anggubuhono ring tanah Jawa. Jadi artinya itu puniki matirte tan potoro itu artinya puniki di sini adalah air suci yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya. Tan potoro itu seperti itu. Bumwong gumuruh rasaning wate, hum itu adalah siapa saja yang mau berdoa menyatu gumuruh dengan sifat alam air, ya, yang ada di sini, yang ikang anggono ring tanah Jawa, yang itu yang Maha Kuasa akan memberikan seluruh kekuatan yang ada di tanah Jawa ini. Nah, itulah sehingga diyakini di sini untuk berdoa sampai sekarang. Jadi siapapun yang mau berdoa dan bisa menyatu dengan alam ini, jadi apa yang diinginkan itu akan menjadi wujud. Itu seperti itu. Pada waktu itu Tunggul Ametung tahu, bisa merasakan bahwa Putri Gendedes ini memiliki keistimewaan yang mana dia itu adalah nanti akan melahirkan raja, melahirkan keturunan raja. Maka di situ sehingga Tunggul Ametung punya rencana lain. Gendedes tidak dibawa ke Kediri, tidak diboyong ke Kediri, tetap ditaruh di Tumapel. Nah, dengan demikian Tunggul Ametung tidak mau kembali ke Kediri. Dia minta kekuasaan di Tumapel ini, maka dia diangkat menjadi seorang aku. Nah, di situ ditulis dalam sejarah bahwa Tumapel itu sebatas keakuan Tumapel. Aku itu mungkin zaman sekarang apa bupati gitu ya? Ya semacam gitulah, di bawah kekuasaan kerajaan. Oh iya. Di bawah kekuasaan. Jadi Ya. keakuan ini di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Oh baik. Jadi kita tidak bisa menjadi kerajaan, tidak ada raja di sini. Jadi sebatas Aku. Ya. itu. Karena apa? Sudah kalah. Gitu. Nah, disitulah sehingga Kenaro akhirnya pada waktu itu Kenaro kan tahu bahwa Putri Gendedes ini adalah nanti akan bisa melahirkan raja. Nah, pada waktu kalahnya Tumapel ini, Kenaro bingung mencari Gendedes di mana. Ternyata sudah dinikahi Tunggul Ametung. Dia bersahabat dengan seorang punggawa yang bernama Tunggul Ametung, yang bernama Kebu Ijo. Kebu Ijo. Ya. Nah, dia bersahabat, dia membesar juga Kebu Ijo ini. Ya. Nah, dia bersahabat dengan Kebu Ijo ini sambil mencari informasi tentang kekuatan Tunggul Ametung. Pertama, kedua juga minta informasi tentang keberadaan bapaknya Gendedes. Ya. Karena dia kalah di mana. Terus akhirnya ketahuan bahwa di Panawian atau Pulau Wijen. Nah, itu sehingga didatangi oleh Kenaro. Kenaro menawarkan jasa kepada Sri Maharaja Jayamarta, Bapak Gendedes, untuk merebut kembali tentang putrinya yang telah dinikahi oleh Tunggul Ametung. Dengan demikian, kenapa? Karena dia sakit hati. Sri Maharaja Jayamarta itu belum sempat memberikan ilmu-ilmunya kepada Gendedes. Ya. Karena apa? Setiap putri dulu itu harus diwarisi ilmu dari orang tuanya. Semacam wejangan. Ya, nah begitu sehingga wejangan-wejangan ini diatur oleh Kenengro, sehingga Kenaro memberikan cara supaya menciptakan gerakan-gerakan yang nanti akan bisa dibaca oleh Gendedes. Jadi gerakan-gerakan ini berupa tari. Gerakan-gerakan tari ini bisa dibaca oleh Gendedes. Termasuk ada sandi penting di dalamnya, nanti ada seorang laki-laki yang akan menyelamatkan kamu, ciri-cirinya seperti ini.
Jadi Genaro itu. Oh, Jadi iya. akhirnya tahu untuk menutupi wajahnya supaya tidak ketahuan. Dia menutupi wajahnya dengan topeng. Maka disitulah terkenal dengan tari topeng. Oh gitu, asal muasalnya itu ya. Ya, ya. Nah, Pak Agus, setelah cerita tadi, biasanya orang di pertitaan Watu Gede ini melakukan ritual apa? Ritual itu istilah, Istilahnya. ya, tata cara. Yang jelas sesuai dengan sejarah yang saya jelaskan tadi bahwa di sini adalah taman puji, tempat suci. Kata-kata suci itu adalah doa. Nek jare wong Jawa itu wong itu kudu ana unggah-ungguh. Iya. Jadi unggah itu sing diunggahno apa, sing diungguhno, sing dipersembahkan itu apa? Apa? Nah, di situ. Nah, disitulah sehingga biasanya kalau kita ritual itu pertama kita mesti menyiapkan tentang bunga. Bunga ini adalah biasanya orang dulu kan pakai bunga ya. Ya. Bunga itu ibaratnya itu adalah sekar. Sekar itu kembang ya. Ya. Sekar kalau dijabarkan sekar itu sesekaran. Sesekaran itu adalah tembang. Tembang itu adalah tembung. Tembung itu bagaimana kita bicara dengan alam. Jadi seperti itu. Nah, kalau mandi itu biasanya itu saya pakai bunga 7 rupa. Ya. 7 rupa itu 7 macam. Ya. Di mana orientasinya itu adalah 7 ini yang mana ini kita bisa menyatu dengan sifat alam atau bumi lapis 7. Karena apa? Manusia jagat alit itu juga lapis 7. Nah ini bagaimana kita bisa menyatu dengan apa? Dengan mantra. Nah, sebelum kita membacakan mantra ini kita mohon izin pangestu pada para leluhur. Nah itulah kita bakar dupa dan sebagainya wewangian. Karena apa? Intinya ruh suci itu harum. Jadi kita bisa muar ke alam. Nah, yang dipersembahkan itu ada bunga 3 macam. Ya, bunga telon misalnya yang Jawa. Jadi ada Telon itu 3. ya, Iya. 3. Bunga telon itu 3, ada kantil, ada melati dan mawar. Yang diceritakan oleh Pak Agus nih, ini sebenarnya tim kita nanti juga akan banyak singgah lagi di beberapa tempat ya di Singosari. Singosari ini pasti sangat berhubungan dengan cerita Iya. dari Pak Agus tadi. Mbak Boyo mau mungkin Aku pengen keliling sekitar sini. Iya. iya ya. Boleh Ya, ya, Pak Agus monggo. kita Ya, boleh silakan. Dulu sebenarnya di raup. sana itu ada arca-arca seperti itu, arca 1 ya. Oh itu Pak, yang ada itunya apa Pak ya? Apa itu? Ada tulisan, batu ada tulisan itu Pak. Batu ada tulisan gimana? Itu apa ya? Ada tulisannya. Oh, prasasti itu? Batu dakon. Batu Dakon. Oh dakon. Batu dakon Buat main itu dakon. saya yakin itu adalah untuk menghitung hari. Oh, gitu. Kirain Karena main apa? Itu kan ada lubang-lubang itu ada 28. Yang vertikal itu ada 7, yang horizontal ada 4. Yang kita panjatkan, minta pangestu dari leluhurnya, terus minum airnya yang ada di sini, cuma doa, terus baru bersuci, menyucikan badannya di sana. Oh iya. Di sini. Nah ini batu dakon namanya. Batu Dakon. Ada 28 lubang. Oh, Di sini ya Pak? Itu di sini. Oh, yang sumurnya itu. ya. yang sumur itu, Ya. yang bulat itu ya. Ya. Ayo Mas Dika, monggo. Saya dulu ya. Iya.
Ini belum anak cucu kita loh. Iya. Anak cucu Baru kita. Baru kita. Kita aja masih kurang paham. Iya. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita di YouTube channel Yoga Marta Official Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Asa Dua Dunia.